Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas E Ilkom. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pelatihan arsitektur server terdistribusi menggunakan Laravel dan Firebase. Sebelum kita memasuki materinya, di sini saya akan memperkenalkan kita dari fakultas mana dan prodi mana. Oke, kita dari Fakultas Teknik, prodi Ilmu Komputer, mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Dosen pengampu Pak Zulkifli, Eskom MPD MED. Dan kami dari kampus Universitas Bumigora. Sudah kita memulai materinya. Di sini kita akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari teman kita yang paling kanan. Baik, nama saya Izamar Setiawan dengan NIM akhir 312. Saya Irham Nur Wahdani dengan NIM akhir 291. Saya Saihul Islami dengan NIM akhir 316 sebagai moderator di sini. Saya Donong Gurwatala dengan NIM akhir 294. Saya lalu Nadi Irwan Wahyudi dengan NIM terakhir 326. Oke, langsung saja kita memasuki materinya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan abstraknya, yang dimana pelatihan ini diterbelakangi oleh kebutuhan terhadap sistem server yang andal, scalable, dan mudah dikembangkan dalam menghadapi perkembangan teknologi web. Laravel ini dipilih karena merupakan framework PHP modern yang mempermudah pembuatan backend dengan struktur yang jelas dan efisien. Di sisi lain, Firebase adalah layanan backend as a service atau BaaS dari Google yang menyediakan fitur-fitur seperti autentikasi, database real-time, dan hosting tanpa harus mengelola server secara manual. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan praktis dalam membangun arsitektur server terdistribusi menggunakan kedua platform tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang, yang dimana yang pertama itu ada perkembangan teknologi web menuntut sistem yang cepat, aman, dan efisien. Sedangkan yang kedua itu solusi arsitektur terdistribusi, yang dimana ini adalah untuk membagi beban ke beberapa service atau layanan agar performa tetap optimal. Terus yang ketiga itu ada Laravel dan Firebase, yang dimana ini adalah kombinasi memungkinkan pengembangan backend modern tanpa kesulitan infrastruktur. Terus yang keempat itu ada sasaran pelatihan, yang dimana ini mahasiswa dan pemula yang ingin memahami dasar backend dan server terdistribusi. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya, ya Saihul. Yang berikutnya itu, slide yang berikutnya itu adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu Laravel dari Wahyudi dan Irfansyah tahun 2022. Framework PHP yang mendukung MVC, mudah digunakan, cocok untuk API development. Yang kedua ada Firebase dari Firebase Docs tahun 2023, layanan BaaS dengan fitur authentication, real-time database, dan hosting. Yang ketiga ada kombinasi, Laravel menangani logika dan API, Firebase urus penyimpanan dan out, hasilnya sistem lebih modular dan scalable. Slide berikutnya ada Laravel sebagai framework backend. Yang pertama ada MPC, pisahkan logika, tampilan, dan kontrol aplikasi agar lebih rapi. Yang kedua ada Eloquent ORM, mempermudah interaksi dengan database relasional. Yang ketiga ada Blade and Artisan, Blade untuk template HTML, Artisan untuk command line otomatisasi. Yang terakhir ada kelebihan, dokumentasi lengkap dan mudah dipahami bahkan oleh pemula. Dan selanjutnya slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya.
yang Firebase sebagai base. Yang pertama itu ada layanan siap pakai. Firebase sudah menyediakan auth, database, dan hosting secara default. Yang kedua itu ada real-time database. Data sinkron langsung antar pengguna tanpa refresh. Yang ketiga itu ada hosting dan deployment. Itu untuk memudah publish aplikasi tanpa setting server. Yang keempat itu ada, atau yang terakhir, keunggulan, cocok untuk front end dan back end, integrasi langsung tanpa biaya besar dari awal. Oke, di sini ada integrasi Laravel sampai Firebase. Yang pertama itu ada Laravel sebagai API gateway. Semua request pengguna diproses oleh Laravel. Yang kedua itu ada Firebase untuk layanan spesifik, auth, DB atau notifikasi ditangani Firebase. Yang ketiga itu ada manfaat backend modular, mudah diskalakan atau dirawat. Yang terakhir itu ada Studi Arianto dan Susetio 2021. Kombinasi ini cocok untuk microservice dan arsitektur hybrid. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. Selanjutnya itu adalah metodologi pelatihan. Pelatihan ini menggunakan pendekatan hands-on, training, atau latihan langsung agar peserta dapat memahami konsep sekaligus praktik secara bersamaan. Kegiatan pelatihan dibagi dalam 3 hari. Hari pertama fokus pada pengenalan Laravel dan pembuatan API sederhana. Hari kedua berfokus pada integrasi Firebase Authentication dan real-time database. Hari ketiga digunakan untuk deployment aplikasi dengan Firebase hosting dan troubleshooting. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi praktik untuk mengukur pemahaman peserta. Selanjutnya, hasil pelatihan. Yang pertama, pemahaman meningkat. Peserta lebih mengerti konsep server terdistribusi dan backend modern. Kedua, skor post-test naik rata-rata 40% dari pre-test. Yang ketiga, kesan peserta. Laravel plus Firebase mudah digunakan, mendukung pembelajaran cepat. Yang terakhir, tantangan. Beberapa peserta kesulitan memahami struktur Laravel di awal, tapi terbantu dengan mentoring langsung. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi kita yang tadi. Di sini yaitu pelatihan ini membuktikan bahwa pendekatan praktis sangat efektif dalam membangun pemahaman teknis, terutama dalam konsep arsitektur servis terdistribusi. Integrasi Laravel dan Firebase dapat memberikan solusi backend yang efisien dan scalable. Untuk pembangunan lebih lanjut, disarankan agar pelatihan ini dikembangkan dengan modul lanjutan seperti microservice dan integrasi CI atau CD. Pelatihan seperti ini juga sebaiknya diterapkan lebih luas, khususnya di institusi pendidikan untuk mendukung transformasi digital. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.